Shalom, shalom alaikum beshem ya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dalam Kristus. Pada pertemuan yang ke-76 ini, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 20 sampai dengan pasal 22. Judul pembahasan kita hari ini adalah Ekspedisi Nusantara Kembali. Membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Nah, dalam beberapa kajian kita sebelumnya, yaitu kajian yang ke-71, kita sudah membahas mengenai kapal-kapal Salomo atau ekspedisi maritim Salomo yang dengan kapal-kapal dari Hiram dan Tarsis itu menuju ke Ofir, dan Ofir itu adalah tanah Nusantara sebagaimana yang saya bahas beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita juga membaca dalam kitab Raja-Raja pasal 22 mengenai Raja Yosafat yang kembali untuk membuat kapal-kapal Tarsis menuju ke Ofir untuk mengambil emas. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat lebih dulu kilas balik tentang raja-raja Israel dan raja-raja Yudea pasca perpecahan kerajaan Israel Raya setelah wafatnya Raja Salomo. Dari Yerobeam kemudian Baisa Ela, kemudian Tibni atau Simri, lalu Raja Omri, kemudian Raja Ahab, dan Ahasia. Sedangkan dari kerajaan Yehuda, dari Rahabeam, kemudian Abia, kemudian Asa, Yosafat. Nah, inilah yang kita bahas sekarang, saudara-saudara. Memang dari dua kerajaan itu karena sama-sama berasal dari rumpun Israel, ada banyak nama-nama yang sama. Maka kadang-kadang kalau namanya sama, itu di dalam Alkitab dijelaskan misalnya Ahasia yang mana? Ahasia Raja Israel, Ahasia Raja Yehuda, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara, itulah kemudian pasca perpecahan Israel Raya atau monarki Daud itu, kerajaan utara menempuh langkah sinkretisme agama karena kekhawatiran penduduknya akan kembali berpihak pada kerajaan Yehuda selama masih ada Beit Hamikdas atau Bait Suci di Yerusalem. Kemudian kerajaan Israel utara, sebagaimana catatan dalam kitab suci, dalam Amos 5 ayat 6, Zakaria pasal 10 ayat 5, lalu Obadya pasal 1 ayat 18, sering disebut dengan Bet Yosef, rumah Yusuf. Karena apa? Karena suku Yusuf bergabung dengan kerajaan utara, dan sejak Raja Omri dikenal dalam prasasti-prasasti di luar Alkitab, misalnya prasasti Batu Mesa, Moab, yang ditemukan tahun 850 sebelum Masehi, dan prasasti Tiglat-Pileser III yang ditulis atau dikeluarkan tahun 720 sebelum Masehi, disebut dengan Bet Umria yang artinya rumah Umri. Nah, karena itu nanti dalam prasasti-prasasti di luar Alkitab itu, nama Omri yang lebih dikenal oleh raja-raja di luar Israel termasuk musuhnya. Misalnya dalam prasasti Batu Mesa yang ditemukan di Yordan, itu disebut dengan Bet Omri, yaitu rumah Omri, dan disebut istilah Omri Melek Yisrael, Omri Raja Israel. Sementara kerajaan Yudea, karena memang berasal dari keturunan Raja Daud dari suku Yehuda, maka dalam sejumlah prasasti, antara lain prasasti Teldan, itu disebut sebagai Bet David, yaitu rumah Daud. Ada upaya untuk kembali mencapai kebesaran Israel di masa lampau,
secara khusus adalah mengenang kerajaan maritim dari Raja Salomo dengan kapal-kapal besarnya, di mana Salomo untuk mengambil emas dari Ofir. Tampaknya Ofir menjadi model ideal kebesaran kerajaan Israel di masa lampau. Sehingga Raja Yosafat ingin kembali melayari Ofir untuk mengambil emas dari sana. Namun ekspedisi Ofir Nusantara yang saya sebut ekspedisi Nusantara II itu gagal total karena kapal-kapal Tarsis itu pecah di pelabuhan Ezion Geber sebelum mereka berangkat. Nah, inilah deskripsi sekitar identitas dua kerajaan pasca Raja Salomo sejauh yang ditulis dalam Alkitab maupun dalam prasasti-prasasti di luar Alkitab. Nah, saudara-saudara, misalnya kita melihat penaklukan Asyur pada zaman Hosea, Raja Israel. Ini disebutkan ungkapan Bit Umria, rumah Omri, artinya kerajaan Omri atau kerajaan Samaria. Membuktikan memang ada keakuratan yang luar biasa dari catatan-catatan Alkitab yang berdampingan atau paralel dengan data-data sejarah di luar Alkitab. Jadi ungkapan tentang kerajaan utara sebagai Bet Umri atau rumah Omri, dalam bahasa Ibrani Bet Umri, Bet Omri. Sementara itu di dalam bahasa-bahasa lain yang serumpun di Timur Tengah, kadang-kadang disebut Bet Umria, rumah Omri. Ini antara lain disebutkan di dalam prasasti Raja Tiglat-Pileser III yang mencatat, Bet Umria atau kerajaan Omri, aku menggulingkan raja mereka Pakaha, yang dalam Alkitab disebut Pekah, dan meletakkan Ausi, yaitu Hosea, sebagai raja atas mereka. Aku menerima dari mereka 10 talenta emas, 1000 talenta perak sebagai upeti, dan membawanya ke Asyur. Catatan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkat orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Nah, eksistensi dari 5 suku ini yang kemudian dalam catatan sejarah selanjutnya melahirkan penolakan orang-orang Yehuda setelah kembali dari pembuangan Babel atas dekret yang dikeluarkan oleh Kores Agung, sebagaimana juga tercatat dalam prasasti Selinder Kores Agung. Maka disitulah karena campur aduknya suku-suku itu dengan orang-orang Babel, Awa, Kuta, Hamat, dan Sefarwaim tadi, maka kelompok ini akhirnya ditolak dalam pembangunan kembali Bet Hamikdas yang kedua, dan mereka lah nantinya yang disebut orang-orang Samaria. Sementara identitas dari kerajaan Yehuda itu antara lain dibuktikan dari istilah Bet David, rumah Daud, yang tercantum dalam prasasti Mesa tahun 848 sebelum Masehi, dan kuil Fir'aun Sisak. Juga prasasti Hazael adalah salah satu penemuan arkeologi terpenting. Karena dalam prasasti itu mencantumkan nama 8 raja yang berbeda-beda yang terdaftar dalam Alkitab, yang membuktikan kejadian sekitar mulai tahun 941 sebelum Masehi dan akhirnya sampai perpecahan kerajaan. Ini salah satu teks yang diterjemahkan dari prasasti yang dikenal dengan Teldan. Itu bunyinya seperti ini kalau diterjemahkan. Ayahku melawannya ketika bertempur di, dan inskripsi itu rusak, kosong, tidak ada nama tempatnya. Dan ayahku berbaring, pergilah ia kepada leluhurnya, yaitu ketika dia jatuh sakit dan meninggal, artinya kembali kepada
leluhurnya, itu artinya meninggal. Dan Raja Israel masuk sebelumnya ke tanah leluhurku. Maksudnya Raja Israel yang utara itu masuk ke tanah leluhurnya Yehuda, yaitu Daud atau Daud. Hadad mengangkatku menjadi raja dan pergi ke depanku. Nah, eksistensi dari Hadad ini disebutkan ketika terjadi perang-perang pada masa Raja Salomo. Lalu aku berangkat dari 7 ungkapan selanjutnya tidak disebut karena kosong. Lalu ada kata kerajaanku, dan aku membunuh beberapa kerabat dan memanfaatkan, kemudian juga batu itu kosong, tidak ada tulisannya. Aku membunuh Yehu, anak dari Ahab, Raja Israel. Dan nama ini eksis dalam Alkitab, tokoh-tokohnya juga jelas. Dan aku membunuh Ahaz, Yehu, anak Jehoram, kerabat dari Bet David, keluarga Daud atau rumah Daud. Lalu kutaklukkan kota mereka menjadi reruntuhan, dan berubahlah tanah mereka menjadi kerusakan. Dan Yehu memimpin Israel, dan saat mengepung atau pengepungan atas, tidak tahu itu kota apa yang disebutkan, maka prasasti ini cukup di situ, artinya banyak dari kalimat-kalimat yang bisa direkonstruksi, maka inilah beberapa rekonstruksi dari para arkeolog termasuk Albright yang sangat terkenal tentang arkeologi Israel. Inilah eksistensi kerajaan Yehuda yang disebut Bet David dalam beberapa prasasti di luar Alkitab. Nah, saudara-saudara, yang menarik, persekutuan politik yang ditempuh Yosafat ketika dia mengawali kesepakatan untuk merebut wilayah Ramot Gilead. Nah, Ramot Gilead itu memang letaknya dekat dengan Yerusalem. Karena itu atas tawaran dari raja yang dimurkai Tuhan itu, yaitu Ahab, disitulah awal pertama kali Yosafat yang selama itu dikenal baik dalam menjalankan amanat dari Tuhan, memimpin kerajaannya, mulailah tertarik mungkin karena ikatan historis atau ikatan sejarah dari keduanya sebagai pewaris dari kerajaan Israel Raya, maka dia ingin merebut bersama-sama kota itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan Yosafat bersekutu dengan Ahab yang tidak hanya jahat secara moral dan menindas rakyat Israel, tetapi juga secara ideologis, teologis jelas-jelas berbeda. Kesalahan moral Ahab, misalnya karena langkah Isabel istrinya merampas kebun anggur dari Nabot. Setelah sebelumnya Nabot menolak menjual tanahnya kepada raja. Dan ketika raja itu sangat jengkel karena dia tidak bisa menguasai tanah rakyatnya itu, dan memang tanah rakyat itu tidak mau dijual, maka kemudian setelah Isabel tahu bahwa ada berani rakyat yang membangkang terhadap Ahab, maka akhirnya tanah itu direbut setelah pemiliknya itu wafat, meninggal. Nah, sedangkan kesalahan teologis ideologis Ahab, kenapa saya sebut kesalahan teologis sekaligus ideologis? Karena teologis itu adalah motivasi bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan. Secara ideologis karena itu berkaitan dengan kejahatan negara. Sehingga lebih tepat kalau itu adalah teologis ideologis karena berkaitan dengan kebijakan negara. Terbiasa kompromi dengan ilah-ilah asing yang di dalam Yudaisme jelas itu dikutuk, yang dikenal dengan Abu Tazarah. Ketika dia menjadikan 2 anaknya sebagai tumbal korban untuk membangun kota Yeriko. Dan dalam kasus merebut Ramot Gilead, ia meminta nasihat kepada 400 nabi Baal, nabi palsu. Sehingga Tuhan menggagalkan dengan mengizinkan ruah seker, yaitu roh dusta, sebagai alatnya untuk membunuh Ahab dalam masa peperangan, dan roh dusta itu diletakkan di atas mulut nabi-nabi palsu tadi. Ini saya kira cara Tuhan, dan ini tidak usah harus diperdebatkan kenapa Tuhan bisa menggunakan ruah seker atau roh dusta, karena di dunia ini penguasa tunggal hanya Tuhan, baik yang buruk maupun yang baik.
Nah, karena itu kalau dalam kitab Ayub ada narasi yang sangat terkenal di mana iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub. Artinya bahwa iblis itu bukan lawan yang seimbang dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa, maka tentu tidak ada saingan termasuk iblis. Karena itu perbuatan iblis itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk menjalankan penghukuman terhadap orang yang memang jelas-jelas telah mengikutinya. Dan itu berkenaan dengan free will atau pilihan bebas dari ciptaannya. Nah, ketika kemudian roh dusta itu diletakkan di mulut nabi-nabi dalam peperangan untuk merebut kota Ramot Gilead itu, maka Ahab mati. Dan Ahab itu terkenal raja yang melanjutkan kejahatan yang telah dirintis sejak zamannya Raja Omri. Dan kejahatannya itu melahirkan kekuasaan besar, sehingga prasasti-prasasti di luar Alkitab itu menyebut negara Israel sebagai Bet Omri. Sebagaimana yang tadi kita tunjukkan dari prasasti Batu Mesa di Moab. Nah, kemudian pada masa Yusafat itu, saudara-saudara, ada kenangan akan kejayaan maritim dari kerajaan Salomo. Ketika dia berhasil mengirimkan ekspedisi Ofir yang saya terjemahkan di sini, tentu ini adalah tarjamah tafsiriyah. Karena saya menduga keras bahwa Ofir itu adalah tanah Nusantara pada zaman dahulu. Maka saya namakan ekspedisi Nusantara kembali di zaman Yusafat. Ya, seperti ungkapan Jogja kembali, maka saya namakan Nusantara kembali, karena sebelumnya pada masa Salomo mereka sudah mencapai Ofir dengan kapal-kapal Tarsis mereka. Nah, di sini disebutkan Yusafat membuat kapal-kapal Tarsis. Apa yang disebut dengan kapal-kapal Tarsis sebetulnya? Kapal-kapal Tarsis itu adalah kapal yang besar, yang itu bisa untuk memuat besi-besi atau tembaga atau emas, pokoknya barang-barang logam yang sudah dilembutkan dan dalam jumlah yang besar. Maka disebut kapal Tarsis karena itu sejenis kapal yang dibuat dalam bentuk yang besar dan kokoh dan kuat, sehingga dia bisa mengambil emas, mengambil barang-barang logam dari tempat lain. Dan oleh karena itu disebutkan dalam teks yang saya sebutkan ini, Yusafat membuat kapal-kapal Tarsis. Jadi kapal-kapal Tarsis itu jenis kapal. Yehosafat Asa Oniot Tarsis. Oniot Tarsis, kapal-kapal Tarsis, laleket Opirah, menuju ke Ofir, lazahab, untuk mendapatkan emas, untuk mengambil emas. Tetapi disebutkan tidak pernah bisa jadi ke sana. Velo halak kinis baru oniot be Ezion Gever. Karena kapal-kapal itu pecah di Ezion Gever. Nah, kenapa tujuan dari ekspedisi Ofir ini digagalkan Tuhan? Kita nanti akan lebih lanjut melihat motivasi teologisnya dan juga kenapa Tuhan tidak berkenan. Tapi sebelumnya kita akan melanjutkan dulu mengenai apa yang disebut Ofir, sebagaimana beberapa saat yang lalu kita sudah membahas. Kita menemukan selain dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10 sampai 12, kita ulang lagi untuk kita baca di sini. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal tidak pernah datang lagi. Begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu-batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana Asehamukim, Ha'al-Mukim, itu menjadi
langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Pada pertemuan ke-71 saya sudah membahas bagaimana kayu cendana itu dihasilkan dari Indonesia. Sekalipun memang di negeri lain itu bisa didapat, tetapi untuk jenis yang terbesar, untuk catatan-catatan kuno saat itu memang didatangkan dari negeri sebelah timur India. Lalu di manakah Ofir yang menghasilkan emas dalam jumlah besar? Memang ada yang berpendapat Ofir itu Supara di India Utara. Tetapi ada juga yang menyebut Oman. Namun keterangan 2 Tawarik 9 ayat 21. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading juga kera serta burung emas. Jadi waktu itu jalur perdagangan Laut Merah, pelabuhan Ezion Geber, kemudian ke Arab Selatan, ke India, lalu lanjut ke tanah timur yang disebut dengan Nusantara. Kemudian yang kedua dalam konteks nubuat. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel, tanah-tanah pesisir laut. Dalam Yesaya pasal 24 ayat 15. Alhen ba'urim Adonai bi'yihayam. Shem Adonai Elohi Israel. Nah kata urim itu sesungguhnya berasal dari kata or yang artinya terang. Maka kalau diterjemahkan dengan negeri-negeri timur, itu karena di dalam pandangan dunia kuno, dari timur adalah terbit yang terang, yaitu matahari. Dan itulah sebabnya kata ba'urim, atau di dalam bahasa Aramaik itu urian. Nah kata urian ini merujuk kepada tanah paling timur. Kalau dalam konteks dunia saat itu. Maka kemudian salah satu bahasa suku di wilayah Papua yang disebut Irian itu adalah negeri yang panas, negeri yang terang. Maka kemudian bukan suatu kebetulan apabila dalam konferensi Malino itu seorang putra dari Irian yang namanya Francasiepo lebih suka menamakan wilayahnya itu Irian dan bukan Papua. Karena istilah Papua itu muncul kemudian dari penulis-penulis asing yang dikonotasikan dengan suku-suku yang telanjang. Dan ketika pada konferensi Malino itu, maka orang-orang dari Irian sendiri lebih suka menyebut mereka adalah Irian. Dan kata Irian dalam salah satu bahasa suku di sana artinya negeri yang panas. Dan mungkin itu paralel dengan ungkapan dalam bahasa Aram Urian, yang paralel dengan bahasa Ibrani Urim, yang artinya negeri terang atau negeri timur. Tetapi saya harus jujur mengatakan bahwa ketika Gus Dur mengubah itu menjadi nama Papua itu agak tergesa-gesa. Karena dasarnya itu adalah tulisan-tulisan Arab abad 14. Salah satu tulisan Arab dari abad 14, dan saya juga tidak tahu siapa yang membisiki Gus Dur sehingga itu diungkapkan. Sementara kata Irian, sebagaimana Bung Karno itu paling suka membuat singkatan-singkatan, itu kemudian dikaitkan dengan Irian, itu adalah aku cinta Indonesia anti Nederland, ikut Indonesia anti Nederland, karena cintanya pada Indonesia maka ikut Indonesia, ikut Republik Indonesia, Irian, anti Nederland. Tapi ungkapan itu bukan ungkapan asli dari kata Irian. Kata Irian sendiri, kalau menurut tulisan-tulisan yang saya baca pada saat konferensi Malino itu memang diusulkan oleh putra Irian sendiri yang artinya negeri terang. Dan saya belum menemukan rujukannya bagaimana itu ternyata memiliki kemiripan dengan bahasa Aramaik yaitu Urian. Nah, tapi itulah yang saya kira satu proses dinamika sejarah yang perlu dihormati ketika orang berbeda pendapat tentang hal ini. Tetapi barangkali ini adalah sebuah informasi yang rujukannya juga jelas dan bisa di cross check tentang
nama Irian itu sendiri. Nah, kemudian apa yang dikenal dengan Ofir itu juga dikaitkan dengan ujung bumi. Meskipun ujung bumi itu tidak hanya satu. Karena tentu pandangan dunia manusia pada waktu itu ya, ada ujung bumi timur. Ujung bumi timur itu adalah dikenal dengan wilayah paling timur Indonesia. Kemudian itu dikaitkan dengan Yesaya pasal 60 ayat 9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah sembahanmu dan oleh karena yang maha kuasa Allah Israel sebab ia mengagungkan engkau. Kalau kita melihat bahwa ungkapan kupanggil anak-anakmu dari pulau-pulau yang jauh itu biasanya ditafsirkan itu Asyur, Assyria. Dan itu dikaitkan dengan ketika misalnya pulangnya bangsa Yehuda dari pembuangan Babel. Tetapi karena teks-teks yang dibaca dalam Yesaya itu adalah teks-teks yang sifatnya itu eskatologis, maka tentu tafsiran bahwa itu adalah Asyur tentu harus ditarik yang lebih luas lagi. Karena itu konteksnya adalah nubuat akhir zaman. Maka kemudian ungkapan Indonesia atau Nusantara itu bukan hal yang terlalu berlebihan. Kemudian juga tulisan-tulisan dari para pujangga gereja termasuk penerjemah Alkitab yaitu Santo Hieronymus itu pernah mengidentikan yang dinamakan Ofir dengan India. Dan saya cantumkan juga di sana tentang begitu masyhurnya emas dari Ofir itu sampai itu ditemukan prasastinya di dekat Tel Aviv modern namanya inskripsi Tel Quasileh. Emas dari Ofir untuk Bet Horon senilai 3.000 shekel misalnya itu berasal dari abad 8 sebelum Masehi. Dengan demikian itu sudah masa ketika kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Mungkin itu pada saat Yosafat. Kemudian Hieronymus itu menerjemahkan ungkapan Ofir di dalam misalnya Ayub pasal 28 ayat 16 di mana dikatakan Biketem Ofir, ya, seperti emas dari Ofir. Itu diterjemahkan dengan Tinctis India Coloribus. Jadi tidak ternilai no convertur Tinctis India Coloribus. Emas dari India. Nah pertanyaannya, India yang dimaksud sini adalah India benua atau negeri di pulau-pulau Laut Hindia. Nah, karena pada waktu itu ada catatan sejak abad keempat sebelum Masehi di luar Alkitab, yaitu catatan dari sejarawan bahkan dapat dikatakan bapak ilmu sejarah. Namanya adalah Herodotus Halikarnassus dalam bukunya Historion ya bab ketiga. Itu disebutkan bahwa orang-orang India pada zaman dia yaitu abad keempat sebelum Masehi itu memandang negeri kita sekarang ini sebagai koloni dari bangsa India. Maka dia tulis bagian timur wilayah tertimur India. Jadi dianggap negeri-negeri di kepulauan laut itu disebut wilayah India. Terletak sebidang tanah yang seluruhnya pantai. Namun meskipun demikian dari semua penduduk Asia, tentang siapapun yang diketahui, orang India lebih memilih tinggal di bagian paling dekat di timur, dekat dengan tempat titik terbitnya matahari. Itu ditulis oleh Herodotus. Lalu keterangan berikutnya, di manakah negeri di mana tempat itu bagian paling dekat dengan terbitnya matahari? Dia mengatakan, bangsa India terdiri dari berbagai suku yang jumlahnya sangat banyak, dan mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Beberapa dari mereka ada suku-suku pengembara, sedangkan yang lain menetap di wilayah tertentu. Jadi bangsa India itu bisa sanggup menyediakan emas setiap tahun dalam jumlah yang besar.
karena mereka memiliki kekayaan logam ini yang sangat berlimpah. Dan itu diambil dari bagian timur wilayah timur India yang tadi disebutkan terletak sebidang tanah yang seluruhnya berpasir. Pada awal-awal abad Masehi atau bahkan sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya lagi, maka Sumatera itu disebut sebagai memiliki tambang-tambang emas. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana sumber-sumber sejarah India. Lalu juga sumber sejarah Yahudi. Misalnya adalah Flavius Josephus. Lalu ada satu tulisan lagi yang menarik, yaitu Periplus. Itu ditulis kira-kira tahun 70 Masehi. Dia mengatakan bahwa di sebelah timur Sungai Gangga itu ada sebuah pulau di tengah-tengah lautan. Ujung terjauh menuju dunia yang dihuni manusia. Yang terletak di bawah matahari terbit itu sendiri namanya Krise atau emas. Maka apa yang disebut dengan Uryan dalam bahasa Aramaik atau Irian dalam bahasa lokal Papua, itu merujuk kepada tempat yang tidak lain adalah tanah Nusantara. Maka tempat ini memiliki cangkrang kura-kura yang terbaik di seluruh wilayah lautan Eritrea. Eritrea itu sebetulnya maknanya laut hitam. Tapi konteks waktu itu laut hitam yang dimaksud itu adalah Laut Merah menuju ke sebelah timur. Wilayah yang berada di jauh sebelah utara berbatasan dengan laut yang telah disebut tadi, ada sebuah kota daratan yang sangat besar yang namanya Tinai. Tinai itu adalah Cina. Dari sini sutra mentah dan benang sutra dibawa berjalan kaki menuju Baktria ke Barigasa dan juga dibawa Damirika melalui Sungai Gangga. Jadi jelas karena wilayah yang disebut Krise atau matahari terbit ini berkaitan dengan jalur sutra yang dihasilkan oleh daratan luas di sebelah utaranya yang tidak lain adalah Cina. Dengan demikian lebih jelas kalau yang disebut dengan tanah-tanah pesisir laut dan juga Beurim atau Uryan dalam bahasa Aramaik itu tidak lain adalah tanah Nusantara. Lalu saudara-saudara, kita sudah pernah membahas juga tentang ungkapan dari penulis Yahudi yang menulis di abad pertama tahun 90 Masehi, yaitu Flavius Josephus. Josephus itu memberi catatan tentang ekspedisi Salomo yang saya sebut sebagai ekspedisi Nusantara pertama, ekspedisi Ofir pertama. Dia menjelaskan tentu ini mewakili perspektif orang dari abad pertama Masehi. Dan ini menjadi sumbangan yang berharga untuk kita bisa melakukan pelacakan terhadap mana yang disebut Ofir. Raja juga membuat banyak kapal di Teluk Mesir, di Laut Merah. Di tempat tertentu yang disebut Ezion Geber, tidak jauh dari kota Elanis yang sekarang disebut Berenike. Maksudnya pada abad pertama itu disebut Berenike. Daerah ini dulunya milik orang Yahudi dan menjadi berguna untuk pengiriman melalui hadiah dari Hiram Raja Tirus. Ini berkaitan dengan zaman Raja Salomo. Orang ini mengirimkan nakoda kapal dan sejumlah besar pelaut terampil yang diperintahkan untuk pergi bersama para utusan Salomo ke tanah yang sebelumnya disebut Opir, tapi sekarang disebut Krisegin, yaitu tanah emas miliknya orang India. Artinya memang disebut sebagai koloni India untuk mengambilkan baginya emas. Mereka lalu mengirimkan 400 talenta yang dikembalikan kepada sang raja. Nah, yang menarik ini pengakuan sejarah India sendiri. Ternyata India yang dirujuk oleh penulis-penulis barat sebagai penghasil emas, ternyata India sendiri tidak menyebut dirinya penghasil emas. Dan ini sangat sejajar dengan apa yang dikatakan oleh bapak ilmu sejarah yang namanya Herodotus. Nah, ini ungkapan sastrawi ketika Rama mencari istrinya Sita yang diculik oleh Rahwana, dan kemudian pasukan Wanara itu disuruh menjelajahi dunia, termasuk dunia timur India, sehingga kepada pemimpin para Wanara yang disebut Sugriwa itulah kemudian disabdakan Yatnawanto Yawadwipam
jelajahilah atau usahakanlah untuk menjelajahi Jawa Dwipam, Pulau Jawa. Sapta Raju Pasubitam, yang memiliki Sabta 7 raju wilayah kerajaan, Pasuhitam, Pasubitam sebagai hiasan, Suwarna Rupiah Kadwipam, Pulau Emas, Pulau Perak, Suwarna Karamanditam yang memiliki apa namanya itu banyak sekali emas, ya, memiliki persediaan emas atau tambang-tambang emas yang besar. Dan kemudian dikatakan agar dia melintasi yang namanya Gunung Sisira. Maka dikatakan paling timur, dan ini persis dengan catatan India maupun catatan Yahudi maupun catatan Romawi, tulisannya Periplus, lalu tulisan yang dikenal Herodotus, lalu tulisannya Yosepus, semua menyebut benua dunia timur yang terletak di sebelah timur, paling timur dari benua India. Itulah yang kemudian di dalam sastra India yang ditulis oleh Walmiki, Maharsi Walmiki tahun 150 Masehi, dia mengatakan Yawadwipa Matikramya Sisirunama Parwata. Ujung paling timur dari Jawa itu ada suatu tempat yang ada gunungnya namanya Sisira, yang puncaknya menyentuh langit dan dikunjungi oleh dewa dan para danawa. Maka dikatakan Diwam Spragati Sergena Dewa Dewana Sewita. Nah, oleh karena itu jelas bahwa sebetulnya bukan suatu yang berlebihan apabila kita bisa menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dikenal dengan Ofir itu tidak lain adalah tanah Nusantara. Dan itu mendapat rujukan baik dari Yosepus maupun dari penulis-penulis sebelumnya, termasuk Herodotus yang menyebut India sendiri bisa menghasilkan emas dalam jumlah besar karena mereka punya wilayah di timur atau paling timur dari negeri itu yang di dekat dengan matahari terbit. Sekalipun pada zaman itu Papua belum ditemukannya tambang emas, tetapi Sumatera itu sudah dikenal sebagai Suwarna Dwipa atau negeri emas. Bahkan dalam karya yang tidak saya sebutkan sekarang, yaitu seorang geograf dari abad pertama, namanya adalah Claudius Ptolemeus, dalam bukunya Geographicae Hypogeesis, dia mengatakan selain kata Zawadiu sebagai terjemahan dari kata Jawa Dwipa, dia juga mengenal kata Chrysonesos yang tidak lain adalah semenanjung emas. Dan itu kemungkinan Malaka, yang dari situ kapal-kapal besar itu kemudian menuju ke Laut Merah, tetapi semenanjung ini merupakan ujung paling utara penghasil emas yang terus ke sebelah selatan, nanti mungkin itu merujuk kepada Bukit Tinggi. Jadi memang tidak mudah dalam kita melacak atau merekonstruksi dari karya-karya lama, dari tulisan-tulisan kuno, karena memang peta buminya sudah berubah, wilayah-wilayahnya sudah berubah. Dalam hal seperti itu, maka sebagaimana tapi Yosepus mengatakan bahwa dulu tempat itu adalah miliknya orang Yahudi, maksudnya zaman kerajaan Salomo memang tempat itu adalah wilayah Israel. Lalu dulu dinamakan dengan Ofir, sekarang dinamakan dengan Krisigis misalnya, yang adalah bumi emas, Krisegin, bumi emas. Itu menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan nama dari setiap zaman, dari setiap abad. Tetapi itu bisa dilacak. Bisa dilacak karena mungkin kalau dalam konteks Indonesia pengaruh-pengaruh bahasa Sanskerta, misalnya ungkapan Swarna Dwipa, lalu itu menjadi bahasa Yunani Chrysonesos. Sementara Krisigin itu disebut dengan Swarna Bumi misalnya. Itu bisa dilacak satu sama lain. Belum lagi dengan catatan-catatan nama-nama pulau yang terjadi pada masa dulu. Kadang-kadang karena mereka belum memiliki foto satelit dari
dari langit, ya dari udara, maka yang bisa dilakukan itu sekian jaraknya dari pantai ke pantai lain, garisnya berapa, garis bujurnya berapa, itu yang bisa dilakukan. Sehingga kadang-kadang dua pulau yang sama-sama misalnya menghasilkan kapas misalnya, Sumatera dan Jawa, itu oleh satu penulis disebut dengan satu nama. Misalnya Kuta Salmali Dwipa, atau pulau yang menghasilkan kapuk. Dan dalam legenda India itu dikaitkan dengan rumahnya Sang Garuda yang tidak lain di tanah Nusantara. Nanti suatu saat kita akan membahas mitos ini tentang Sang Garuda yang rumahnya di Nusantara. Saya janjikan nanti bulan Agustus ketika kita memperingati kemerdekaan kita, saya akan membuat narasi tentang rumah Garuda di tanah Nusantara menurut catatan India. Sehingga burung mitologis ini begitu penting, mulai dari relief-relief candi sampai di zaman awal kemerdekaan ketika kita menemukan simbol-simbol nasionalisme kita. Nah, saudara-saudara, rupanya sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa ekspedisi Ophir ini merupakan sebuah prestasi besar yang selalu dikenang oleh kerajaan-kerajaan pecahannya Israel, yaitu Yehuda maupun Israel, Samaria atau utara itu, untuk ingin mengulangi kembali, melakukan ekspedisi yang sama. Maka kalau saya sebut zaman Salomo itu ekspedisi Ophir pertama, di zaman Yosafat itu mencoba untuk diulangi lagi, membuat sebuah ekspedisi Ophir yang kedua. Maka disebutkan di sana Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ophir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Kemudian setelah itu Ahasya anak Ahab berkata kepada Yosafat, As-Amar Ahasyahu bin Ahab el Yehosafat. Dia berkata kepada Yosafat, Yelahu abadi im abadika ba'oniot wilu afahi Yehosafat. Marilah anak buahku dan anak-anakmu, anak buahmu, dengan kapal-kapal itu kita pergi. Tetapi Yosafat tidak mau. Ini menurut catatan 1 Raja-Raja pasal 22-49. Jadi setelah kematian raja yang jahat itu namanya Ahab, maka kerajaannya diteruskan oleh putranya Ahasya, Raja Israel, yang mengajak bersekutu untuk melanjutkan ekspedisi Nusantara itu atau ekspedisi Ophir itu. Tetapi kenapa ditolak? Kita memiliki dua catatan, ya. Yang pertama itu adalah catatan dari 1 Raja-Raja, dan kita nanti bandingkan dengan catatan yang kedua yang berasal dari Tawarik, ya. Kalau menurut 1 Raja-Raja pasal 22, 48, 49, Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis. Jadi perhatikan, Oniot Tarsis, kapal-kapal Tarsis, untuk pergi ke Ophir. Jadi tujuannya ke Ophir, ke tanah yang kita tafsirkan Nusantara tadi. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Ezion Geber itu kalau saudara pergi menyeberang dari Mesir menuju ke Israel, itu sekarang dikenal dengan pelabuhan Eilot. Sekarang namanya Eilat. Nah, inilah Ezion Geber pada zaman Salomo. Pada waktu itu Ahasya anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama dengan anak-anakmu atau anak buahmu dengan kapal-kapal itu, tapi Yosafat tidak mau. Namun dalam catatan 2 Tawarik 20-53 sampai dengan 57, kita mendapatkan catatan yang agak berbeda. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahasya, yang dikenal fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasya untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Jadi Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahasya, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasya untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Sementara dalam 2 Raja-Raja, kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ophir. Jadi itu perbedaannya. Tapi nanti bagaimana ini bisa menjelaskan perbedaan ini?
Kemudian kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber. Ini sama persis. Kapal-kapal itu juga pecah di Ezion-Geber seperti catatan dua raja-raja. Kemudian tetapi Eliezer dari Dudawa, dari Meresa, bernubuat. Eliezer bin Dudawa dari Meresa bernubuat terhadap Yosafat berkata, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi di mana letaknya Tarsis, saudara? Letaknya Tarsis itu di dekat Libanon. Nah, jadi itu arahnya berbeda dengan arah timur, seperti Ofir. Makanya banyak ahli kemudian melakukan penelitian. Ternyata bahwa ekspedisi Salomo itu tidak menuju kepada satu arah. Jadi kapal-kapal Tarsis atau Oniot Tarsis itu hanya kapal-kapal besar yang membawa besi-besi yang sudah dilebur. Besi-besi yang sudah dilebur atau emas atau perak. Pokoknya benda-benda logam yang berat dan bernilai. Itu disebut kapal-kapal Tarsis karena pembuatannya mungkin dilakukan oleh orang-orang Tarsis. Nah, jadi kapal-kapal Tarsis dalam satu raja-raja itu jenis kapal. Sementara di dalam dua Tawarik itu kapal-kapal yang menuju ke Tarsis. Jadi rupanya memang ada beberapa tujuan. Ada ekspedisi ke timur yang dikenal dengan ekspedisi Ofir, tapi juga ada yang ke arah barat. Mungkin dari Tarsis itu kemudian ke arah yang negara modern sekarang Spanyol. Karena di sana juga ada banyak hasil-hasil alam yang bisa dibawa ke tanah Israel dan itu membuktikan betapa besarnya kerajaan Salomo pada zamannya sehingga dia melakukan ekspedisi ke timur ke barat untuk membawa kekayaan negeri-negeri itu ke Israel. Nah, dan dua teks ini tidak bertentangan karena yang satu berbicara tentang kapal-kapal Tarsis dan satunya berbicara kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis. Nah, kapal-kapal itu sendiri keduanya memenuhi syarat sebagai kapal besar yang dikenal dengan jenis kapal Tarsis. Tetapi ada tujuan yang berbeda. Kemudian kemungkinan kapal-kapal itu ada yang berangkat ke barat, ada yang berangkat ke timur, tetapi karena nubuat dari seorang yang diutus Tuhan, bahwa karena kamu bersekutu dengan seorang yang salah, yaitu nubuat dari Eliezer bin Dudawa tadi, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu karena engkau bersekutu dengan Ahazia. Dan kemudian ketika kapal itu pecah, tidak jadi berangkat ke Ofir atau yang satunya juga tidak jadi berangkat ke Tarsis, maka kemudian Yosafat menyadari ketika Ahazia ingin melanjutkan proyek itu, maka Yosafat berkata dia tidak mau. Dan ketidakmauan Yosafat itu di mata Tuhan dihitung sebagai sebuah kesalehan. Makanya di dalam satu Raja-Raja pasal 22 ayat 50 disebutkan kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya, maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ini sebuah seleksi waris rumah Daud sebagai ukuran. Maka ketika seorang dikuburkan bersama leluhurnya, itu artinya dia berkenan di mata Tuhan. Dengan demikian kalau kita lacak ya, ambisi politik untuk mengembalikan kebesaran masa silam di Raja Salomo itu dilakukan dengan membuat kapal-kapal Tarsis pergi ke Ofir mengambil emas. Namun upaya itu gagal karena kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber. Jadi kapal-kapal itu memiliki dua tujuan, satu pergi ke Ofir mengambil emas, satu pergi ke Tarsis. Tapi kedua-duanya disebut kapal-kapal Tarsis. Artinya kapal dari jenis yang disebut kapal Tarsis. Setelah kematian Ahab sebagai hukuman Tuhan, Ahazia Raja Israel penggantinya menawarkan persekutuan politik dengan program ekspedisi Ofir kedua, ekspedisi Nusantara kedua. Tetapi
Karena peringatan dari Eliezer tadi, dia tidak mau melanjutkan dan menolak tawaran itu. Akhirnya Yosafat mulai mengalami penyadaran, kepekaan rohani, menolak persekutuan ideologis politis dengan Ahazia. Kenapa saya selalu katakan ideologis? Karena itu konteksnya negara, konteksnya hubungan diplomasi atau hubungan dagang satu negara dengan negara yang lain. Terbukti Ahazia memang mewarisi garis ideologis politik Ahab ayahnya, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa dan dia beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya yang menimbulkan sakit hati bagi Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan berkenan kepada pertobatan Yosafat, sang raja mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya dan wafatnya dikuburkan di kota Daud, 1 Raja-Raja 22 ayat 51. Nah, makanya di sini dua bendera, yang pertama itu adalah sang Garuda, yang satunya bendera ISIS. Dan gambar yang satu itu adalah ketika Arjuna perang dengan Cakil. Cakil itu adalah kejahatan yang selalu berulang. Makanya pertunjukan wayang hari ini dia dikalahkan oleh Arjuna. Pertunjukan wayang minggu kemarin dikalahkan oleh anaknya Arjuna. Minggu yang lain lagi dikalahkan oleh anak Arjuna yang lain. Itu artinya apa? Kejahatan politik itu bisa berulang-ulang. Jadi setelah Arjuna, anaknya Arjuna, dan seterusnya. Niat politik yang baik, seluhur apapun tujuannya, itu akan gagal apabila salah dalam memilih sekutu ideologis. Sekutu politis, sekutu ideologis, itu yang saya ungkapkan dengan simbolik di begal Buto Cakil. Buto Cakil adalah kejahatan yang selalu berulang setiap masa, setiap zaman. Karena itu, ini menjelang tahun 2024, gambar ini tolong diingat-ingat kembali bahwa tidak ada kompromi. Makanya di situ ada garis pemisah yang tegas antara Garuda dengan ISIS, antara Pancasila dengan khilafah. Kalau saudara-saudara orang Kristen yang ingin menempuh pengabdian pada bangsa dan negaramu di bidang politik, silakan. Tetapi satu ini, tandailah tanda-tanda zaman, karena itu akan menyangkut kelangsungan dan masa depan negara kita. Sebagaimana kita telah belajar dari kasus gagalnya ekspedisi Ophir kedua, gagalnya ekspedisi Nusantara kedua, oleh karena apa? Karena Yosafat salah memilih sekutu ideologi. Yang pertama, dia memilih sekutu dengan Ahab, yang jelas perbuatannya salah, baik secara moral mengorbankan rakyatnya, mengorbankan anaknya sendiri, maupun secara teologis dia menyembah ilah-ilah asing, tetapi juga dia meneruskan kejahatannya kepada anaknya Ahazia. Dan ketika itu ada waktu di mana akhirnya Yosafat menyadari bahwa itu perbuatan yang salah. Dan dia mengakui kesalahan itu, kemudian dia berkata no kepada sekutu politiknya yang sebelumnya, Ahazia, dan dia tidak melanjutkan lagi program yang dibangun karena persekongkolan ideologis yang salah itu. Semoga Tuhan membebaskan bangsa kita dari masa depan yang buruk, dari ideologi transnasional yang jahat, sehingga negara ini tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila, beruman muka bhinneka tunggal ika, dan orang-orang Kristen selalu belajarlah dari gagalnya ekspedisi Ophir kedua yang dilakukan oleh Yosafat. Sekalipun mungkin motivasi politiknya adalah baik karena dia ingin mengulangi kejayaan Salomo, tetapi karena salah dalam memilih teman sekutu, salah dalam memilih sekutu ideologis politis, maka hancurlah semuanya itu. Untung masih belum terlambat, Yosafat pertobatannya diterima oleh Tuhan, dan dia wafat dikumpulkan bersama kaum leluhurnya yang ditandai oleh Daud, karena Daud sebagai kriteria atau ukuran dari apa yang Tuhan kehendaki.
Semoga Tuhan memberkati bangsa negara kita, secara khusus juga kita orang-orang Kristiani diberikan kepekaan untuk membaca tanda-tanda zaman. Artinya hari akan terus mengalir, ya. Nanti hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan ini sudah sangat dekat. Karena itu pertajam rohani kita, pertajam kepekaan kita dalam membaca tanda-tanda zaman, agar kita sekecil apapun peran kita, tetapi satu suara itu sangat penting untuk membebaskan Indonesia dari masa depan yang tidak kita inginkan. Jangan sampai nanti setelah terjadi kita menyesal. Sebelum kita menyesal, maka menjelang tahun itu ingatlah kegagalan ekspedisi maritim dari Yusafat yang sekalipun niatnya mulia, tapi salah memilih teman, maka akhirnya negaranya nyaris hancur. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.